Yohanes 2 ayat 1-11, saya akan membacakan ayat 1, lalu saudara-saudara ayat selanjutnya kita bertanggapan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus mengadakan mujizat itu. Supaya murid percaya kepada dia. Bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara-saudara, bagian ini kan terkenal sekali ya. Ini terkenal, kita semua tahu. Ya, itu apa isinya, saudara? Yesus membuat mujizat. Apa mujizatnya, saudara? Mengubah air menjadi air anggur. Gitu. Ini mujizat. Ya, kita orang Kristen Reform itu harus percaya mujizat. Saudara-saudara, mujizat itu Tuhan kita yang bikin, itu Tuhan Yesus. Tuhan kita kan sama. Ya, kemarin, hari ini, dan selamanya. Gitu. Dia bisa mengerjakan mujizat kalau dia mau. Kita harus percaya itu. Itu kalimat terakhir. Supaya muridnya percaya kepada dia. Ya, berapa banyak kita itu selalu meragukan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak. Yesus itu Tuhan. Dia kota benteng kita. Allah yang teguh. Batu karang yang hidup. Sandar hidup kita kepada dia. Saudara-saudara, dia itu ajaib. Allah yang perkasa, yang sanggup mengadakan mujizat. Ini mujizatnya dicatat di sini supaya kita percaya firman ini. Saudara-saudara, kita percaya Tuhan Yesus bisa mengerjakan mujizat itu. Dan ini dikerjakan ada tujuannya, saudara. Yaitu mengajar kita semua. Ya, untuk menyadari sekali lagi bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, itu. Air biasa aja bisa jadi anggur. Ya, nanti kita lihat, saudara-saudara. Dan mujizatnya yang pertama ini dikerjakan di dalam perjalanan misi dia. Ya, jadi Yesus itu kan mulai dari ketika dia dibaptis, ya. Lalu mulai pelayanan dia di publik. Dia berjalan, lalu kemarin-kemarin kita sudah membahas, ya. Yesus itu jalan-jalan itu bukan jalan-jalan seperti jalan-jalan ya meringankan apa saudara-saudara, bukan, tapi ada artinya. Dia memanggil murid. Saudara masih ingat nggak? Ya, dia memanggil murid. Gitu. Yang pertama itu Andreas, ya datang, lalu Yohanes, Filipus, dan sebagainya. Jadi di sini saudara-saudara ada 6 murid. Jadi Yesus tuh mulai udah satu grup nih jalan. Gitu ya. Andreas, Yohanes, Petrus, ya, Yakobus, Filipus, dan Natanael. Dan sekarang sampailah di hari ketiga. Ya, dikatakan itu hari ketiga, saudara. Ya, sampai di Kana di Galilea, ya. Dan waktu itu dia diundang bersama dengan murid-muridnya ke satu pesta. Ya, pesta perkawinan di situ. Dan Yesus hadir, saudara. Jadi di dalam konteks ini saya mengajak kita merenungkan 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama itu waktu Tuhan.
Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu manusia. Tuhan di dalam kedaulatannya, dia bekerja menurut waktunya sendiri, caranya sendiri. Tuhan bekerja di dalam rencananya sendiri yang kekal. Tidak ada campur tangan manusia. Tuhan berdaulat, ia mau bekerja menurut caranya sendiri, di dalam waktunya sendiri yang dia tetapkan. Nah, dalam bagian ini, saudara, dicatat Yesus hadir di pesta perkawinan. Ya, ia bersama, siapa katanya, saudara? Ibunya, ya, dan murid-muridnya. Mereka diundang. Dan menurut tradisi, saudara, itu ibunya mempelai laki-laki itu adalah saudaranya Maria. Ya, kenal sama mamanya Yesus. Itu sebabnya dia diundang. Ya, dan Yesus membawa murid-muridnya sama-sama menghadiri. Dan di Palestina itu, saudara, biasanya pesta itu panjang. Bukan cuma 1 jam, 2 jam gitu ya, selesai. Enggak. Ini bisa berminggu-minggu. 1 minggu, saudara. 1 minggu ya pestanya. Dan cukup meriah, besar gitu ya. Ada anggur di situ. Jadi, nah saudara-saudara, di tengah jalannya pesta itu, ada sesuatu yang terjadi. Ya, mereka kehabisan anggur. Waduh, saudara. Ini anggur itu sesuatu yang penting sekali, saudara, di Palestina kalau ada pesta itu. Kenapa bisa habis, saudara-saudara? Nah, ini asumsi kita ya, ini bukan dari firman Tuhan, tetapi mungkin mempelai itu tidak siapkan cukup anggur. Ya, saudara. Atau mungkin terlalu banyak tamu yang datang, lebih dari yang diharapkan. Ya, gitu. Atau para tamunya kebanyakan minum. Ya, jadi bisa macam-macam, saudara. Ini tuh, ya. Jadi kita tidak diberitahu alasannya, ya. Kenapa mereka kok bisa kehabisan anggur gitu? Tapi itu faktanya, saudara. Anggurnya habis, sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting itu kok habis. Ya, kehabisan anggur di tengah pesta itu, saudara, bisa membawa 2 masalah kepada tuan rumah itu, saudara. Yang pertama, masalahnya itu apa? Itu malu, saudara. Bayangkan, malu besar, saudara, dari sang pengantin pria itu kepada banyak tamu yang diundang. Kayak kita undangan kan, saudara, makanan gak cukup. Aduh, bagaimana? Kalau sekarang bisa telepon ya, cepat-cepat diantar, saudara. Zaman itu anggur kan susah. Sehingga Yesus itu bisa mengadakan itu, saudara. Itu sesuatu yang ajaib dan luar biasa gitu. Ya, itu sebabnya di zaman modern ini, saudara, kita tuh sudah tidak begitu peka kepada mujizat Tuhan. Ya, padahal setiap hari, saudara, kita dihindarkan dari COVID, kita secara itu tuh mujizat semua. Kita saling tidak sadar. Karena teknologi sudah begitu maju, saudara. Ya, kekurangan makanan, habis tinggal telepon, Gojek datang nganter. Zaman dulu nggak ada. Itu sebabnya, saudara, sangat mujizat itu. Waduh, inilah Tuhan. Itu hati itu tuh harus tetap ada, saudara, di hati kita itu. Ya, meskipun teknologi maju, tapi itu tuh berkat dan anugerah Tuhan. Gitu. Bukan kebisaan kita nelpon Gojek itu. Atau yang lain-lain, saudara. Bukan. Itu karena ada anugerah Tuhan yang menopang. Ya. Dan lebih cilakanya, saudara, bagi orang Yahudi, kalau ada kekurangan sesuatu dalam pesta itu pengantin bisa diperkarakan secara hukum, saudara. Nah, itu serius sekali. Jadi yang namanya hospitality itu, saudara, di zaman Palestina itu sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu kan tahu ya, kalau misalkan ada tamu yang datang ke rumah, ya waduh, itu harus disediakan roti. Itu sebab yang tidak punya roti itu minta ke rumah tetangganya, ketok-ketokin pintunya sampai bangun, kasih roti sebab ini ada orang datang. Gitu. Jadi hospitality-nya itu, saudara. Jadi kehabisan anggur itu, saudara, bukan seperti di zaman ini, ya. Bisa banyak beli di toko dan sebagainya. Tapi di zaman Yesus itu betul-betul sulit sekali mendapatkan anggur, ya, maupun roti. Saudara-saudara. Apalagi kalau mau cepat kan gitu ya. Jadi ibu Yesus itu dengar kejadian ini, mamanya Yesus ini. Waduh, dia kasihan sama mempelai pengantin itu ya, pengantin itu. Lalu dia, apa reaksinya, saudara? Dia cepat kasih tahu Yesus. Gitu. Itu attitude yang benar, saudara. Karena Maria juga sadar, Yesus ini bukan manusia biasa. Itu attitude kita yang diajarkan di dalam
kitab suci melalui sikap Maria. Ya, kita kalau ada masalah, ada apa tuh saudara, nyarinya Yesus dulu. Gitu. Bukan nyari HP, ya atau teman, ya atau siapa. Bukan saudara. Nyari Tuhan dulu. Nanti dia yang tuntun kita ke orang yang benar. Gitu. Ke buku yang benar. Ke penyelesaian yang benar. Ke jalan yang benar saudara. Karena cari Yesus. Gitu. Maria bilang, mereka kehabisan anggur. Itu yang dicatat tuh hanya kalimat itu, saudara. Simple gitu. Mereka kehabisan anggur. Tapi itu bayangkan, saudara, ya kepanikannya itu. Itu bukan cuma kalimat simple, itu tulisan doang. 2000 tahun yang lalu itu ditulis, saudara. Tapi itu mengundang apa? Coba kondisinya bisa dibayangkan? Tidak, saudara. Rasa malu itu yang besar itu. Jadi panik itu. Gitu. Ayo cepat gitu loh. Harus bagaimana sekarang? Kerjakan sesuatu dong. Tolong mereka gitu. Nah, saudara, ini memang mengajarkan bahwa manusia itu memang tidak sabaran. Saudara-saudara, gitu. Cepat-cepat gitu. Ya, di dalam waktu Tuhan itu Tuhan menjawab apa? Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, ini saudara. Jadi di dalam segala sesuatu kita belajar waktu Tuhan. Ya saudara, menurut kita harus sekarang Tuhan. Ini harus sekarang, kamu gak kasihan. No, tunggu. Waktuku belum tiba. Nah itu. Itulah seninya orang yang menanti Tuhan, bukan saudara? Di dalam Yesaya itu ada kalimat indah. Orang yang menanti-nanti Tuhan itu. Dia seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Makin kuat, makin kuat. Itu ayat-ayat yang memberi kita kekuatan, saudara. Belajar menanti waktu Tuhan. Itu tidak gampang, saudara. Karena orang di zaman ini kan menanti itu kan pemborosan, saudara. Ya kan, kok kenapa saya harus diam begini? Gitu kan. Padahal firman Tuhan mengatakan kepada kita, kamu diam saja. Aku yang berperang bagi kamu. Itu saudara, bukan letterlek ya saudara, disuruh diam aja goyang-goyang kaki, bukan saudara. Maksudnya diam itu ada penyangkalan diri, ya ada doa, ada air mata cucuran, tapi menanti saudara, menanti kuasa Tuhan itu tiba. Sabar, tekun, ya saudara-saudara. Yesus menjawab, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ada waktu Tuhan di situ. Dan Yesus jelas tahu memakai waktunya. Nah ini saudara yang kita harus belajar itu ini. Yesus peka sekali terhadap waktu yang diberikan Bapanya di dunia ini. Dan ia berbijaksana memakainya. Yesus sadar saudara, ya, dia sedang menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Bapa. Tapi kalau memang belum waktunya, dia tidak mau buru-buru, tidak mau rusuh. Saudara-saudara, dia sadar waktunya. Dan Yesus tahu untuk apapun yang ia kerjakan itu betul-betul ada waktunya sendiri. Yang sudah ditetapkan oleh Bapa. Ya saudara-saudara. Di sini Yesus berkata kepada ibunya, saatku belum tiba. Ini belum waktunya bagiku untuk menyatakan kemuliaanku. Gitu. Jadi dengan kata lain, Yesus itu menegur dengan lembut supaya ibu jangan terburu-buru. Ya. Karena aku mempunyai hal lain yang harus aku kerjakan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu di sini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu punya waktunya sendiri. Ya, di dalam dia berencana, dia bekerja, dia menyatakan kemuliaannya, kapan dia tolong kita. Manusia tidak boleh campur, saudara, untuk waktu Tuhan ini. Manusia hanya diajar menanti waktu Tuhan. Yesus tahu dia datang ke dunia ini, tujuannya jelas, saudara. Ya. Dan tugasnya jelas. Tujuannya jelas untuk apa, saudara? Mati di atas kayu salib. Tugasnya apa? Mengerjakan kehendak Bapa. Itu. Di dalam waktu. Jadi Yesus melihat hidupnya itu bukan untuk kerjakan keinginan sendiri. Nah ini yang penting saudara bagi kita.
Bukan untuk keinginan sendiri. Karena menurut keinginan kita, saudara, ini pesta kehabisan anggur. Sekarang Yesus nyatakan kemuliaan-Mu. No. Kehendak Bapa bukan seperti itu. Inilah waktu Tuhan, saudara, saat di situ. Saatku belum tiba. Apa sih saat, saudara? Itu di dalam bahasa aslinya kairos. Saudara, jadi begini saudara, kairos itu apa? Itu kan waktunya Tuhan. Ya kita tahu kalau kronos, saudara, di dalam Yunani itu waktu kan dibagi ya saudara. Ada yang membagi 3, 2, tapi kita bagi 2 lah. Katakan saudara, kronos dan kairos. Jadi kronos itu kalau saudara melihat jam tangan ya saudara. Jam tangan kalau yang otomatis kan nggak kelihatan saudara kronosnya. Tapi kalau yang quartz itu kan tuh, setiap detik hidupmu itu dihitung di situ. Itu kronos. Kronologinya, saudara. Ada tek, tek, tek gitu. Nah, di dalam kronos itu, saudara, Tuhan menyimpan kairos. Jadi kairos itu, saudara, kalau di dalam bahasa akan sederhana, itu kesempatan. Gitu. Jadi di dalam waktu yang diberikan Tuhan, Tuhan menaruh kesempatan demi kesempatan di dalam kronos. Waktu yang terus berjalan. Di mana kita tidak bisa, saudara, mengatur kairos itu. Kita tidak bisa mengatur kapan dia mesti datang. Tidak. Itu datang sendiri, dikirim oleh Tuhan. Kesempatan itu disimpan untuk setiap kita masing-masing, saudara. Dan sekaligus terkandung panggilan Tuhan di dalam kairos itu. Jadi saudara-saudara, kita harus peka dan berbijaksana terhadap kesempatan. Ya, misalkan saudara saya ngomong begini ya, oh saya waktu dipanggil Tuhan, saya tidak langsung mau. Ya, kan saya lari-lari dulu dari Tuhan 14 tahun. Ya saudara-saudara gitu. Ternyata pada waktu saya umur 40, saya saudara mendapatkan kairos itu. Nah, saudara, di situ saudara melihat 14 tahun itu ya. Saya pikir saya sedang melarikan diri. Tapi di dalam waktu Tuhan bukan. Tapi Dia yang menetapkan kairos itu bagi kamu. Harus umur 40. Ngerti nggak, saudara? Itu. Dan saya diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk melihat kesempatan itu dan menangkap. Gitu. Demikian untuk saudara sekalian juga sama. Kok kenapa ya saya harus pindah kerjaan pada waktu ini gitu. Doa baik-baik, bergumul baik-baik dengan Tuhan. Oh iya, Tuhan tolong. Jadi Tuhan menggerakkan itu lewat hati kita. Lewat orang yang berbicara kepada kita. Macam-macam Tuhan bekerja, saudara. Tapi kairos Tuhan tidak pernah saudara-saudara datang karena kita usahakan. Bukan. Kesempatan itu diberikan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Jadi kita minta bijaksana, saudara, dari Tuhan. Kepekaan. Di dalam bahasa Latin, saudara, itu ada satu kalimat yang bagus. Carpe diem. Saudara pernah mendengar ini? Carpe diem. Artinya apa, saudara? Carpe diem itu. Lakukan apa yang bisa hari ini. Karena saudara kan tidak tahu kesempatan itu kapan disimpan oleh Tuhan. Gitu. Itu disimpan di dalam kronos itu. Saudara, lakukan apa yang kamu bisa hari ini. Karena yang terjadi besok, kita tidak tahu. Gitu. Itu prinsip kitab suci juga sama, saudara, seperti itu. Kan kamu jangan pusingin besok. Kesulitan sehari, cukuplah sehari. Gitu. Maksudnya pekalah memakai waktu, kesempatan yang Tuhan beri. Gitu. Ya. Nah, saudara, Martin Luther itu, dia menjelaskan artinya. Ini begini, saudara. Kesempatan ini. Jadi, dia bilang, barang siapa yang gagal, menangkap kesempatan. Nah, ini bahasanya itu bagus, ya, saudara. Menangkap. Gitu. Ya, kesempatan itu harus ditangkap, saudara. Karena bukan kita sendiri yang mengadakannya. Kita harus pintar-pintar, gitu. Menanti. Menangkap, gitu. Jadi, dia bilang, dia ada jambu di depan kepalanya. Gitu. Saudara yang pernah mendengar ini ya. Jadi siapapun yang tidak mengambil kesempatan dari kairos, ya saudara, kairos itu dari kata apa saudara? Dewi Yunani, kairus namanya. Nah itu menjadi dewa kesempatan. Jambunya di depan.
Jadi dia larinya begitu kencang, saudara. Karena di ujung jari kakinya itu ada sayap. Jadi itu kesempatan tuh digambarkan begitu. Dia datang tapi dia kencang larinya, saudara. Nah, tapi kita itu bisa tangkap Kairus dengan jambul yang di depan kepalanya itu. Dia tidak bisa. Itu kelemahan dia, si Kairus itu, saudara. Maka kalau kita bisa menangkap jambulnya itu, saudara, maka akan dikabulkanlah permintaannya. Gitu. Ya, itu mitos ya, saudara-saudara. Nah, itu yang dipakai Luther juga dikutip begitu. Tapi kalau kamu tidak tangkap dia di depan, saudara, dia akan hilang. Karena dia larinya cepat sekali, saudara. Dan kepala belakangnya botak. Jadi kalau kamu sudah telat, saudara, kesempatan itu sudah pergi. Kamu mau tangkap, lepas. Dan dia tidak balik lagi. Jadi kesempatan itu datang kepada kita, saudara. Menawarkan kepada kita itu rambutnya yang di depan untuk kita tangkap. Gitu. Seperti dia tuh ngomong, saudara, sama kita. Lihatlah, engkau sekarang sudah mendapatkan aku. Cepat tangkap saya. Gitu. Jadi kalau saat itu kita pikir, tenang aja. Nanti juga kan datang lagi kesempatan. Maka si Kairus itu bilang begini. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, tangkaplah belakang saya. Nggak bisa. Gitu. Meleset terus. Jadi itu moralnya apa, saudara? Kita belajar dari setiap kesempatan yang Tuhan tawarkan. Khususnya yang membawa saudara dekat dengan Tuhan. Setiap kesempatan pelayanan yang datang kepada saudara, itu tangkap. Karena itulah yang mendekatkan saudara kepada Tuhan. Setiap kesempatan saudara untuk melayani, untuk apapun saudara dalam hal kerohanian. Begitu juga di dalam hidup saudara. Banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya saudara, sangat penting kita menangkap momen itu. Itu anugerah saudara. Momen hanya sesaat saja. Tangkap. Sangat serius saudara. Untuk melihat kesempatan itu dan menangkap dia. Tapi kalau belum waktunya, saudara, jangan buru-buru. Nah, itu yang diajarkan. Harus, saudara-saudara. Tapi kalau sudah datang kesempatan itu, haruslah kamu tangkap dan mengerjakannya. Karena di situ ada panggilan Tuhan untuk kamu kerjakan. Saudara, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita itu sudah sadar kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri di dalam hidup kita? Ya, setiap manusia itu dikasih waktu berapa, saudara? 24 jam. Ya, saudara mau pakai jam yang bagus sebagaimanapun tidak akan lebih waktunya. Ya segitu aja, paling telat, saudara, atau dicepetin. Tapi waktunya itu 24 jam. Tidak lebih, tidak kurang. Tuhan sudah memberikannya, saudara, kepada kita semua. Bagaimana waktu itu digunakan? Saya pernah hitung, saudara. Karena Musa itu kan bilang ya, manusia itu kalau kuat 70, saudara, umurnya itu. Kalau kuat 80. Saya baca itu, saudara. Saya hitung waktu itu. Kira-kira Tuhan kasih saya berapa ya umur saya. Kalau makin tua, sakit-sakitan juga nyusahin anak, saudara. Susah. Ya kan? Kalau sudah susah-susah Tuhan jangan. Akhirnya saya ngomong begini, saudara, sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak ada lagi tugas yang saya bisa kerjakan, ambillah saya. Tidak perlu di dunia ini lagi, saudara. Karena tugas itu sebabnya waktu diberikan. Ya toh, kalau saudara masih diberikan hidup, itu berarti masih ada tugas. Gitu. Nah, saudara, apa tugasnya? Ya Tuhan kasih tahu itu demi kesempatan itu yang dikasih oleh Tuhan di dalam detik-detik hidupmu. Ya, kamu ambil. Dan kamu ikut Tuhan perjalanan itu. Seperti orang Israel mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Kita ikut Yesus. Ada timingnya sendiri. Kapan kamu bongkar kemah, kapan harus kamu pasang kemah. Gitu. Tuhan punya timingnya sendiri. Nah, itu kalau pendeta Stephen Tong menyebutnya sebagai revival. Kebangunan itu. Kita ikut in step with the Holy Spirit. Kita ikut jejak kaki Roh Kudus. Ya, kapan Roh Kudus mau kita berhenti, berhenti. Kapan jalan, jalan, saudara.
Jika Tuhan tidak datang kembali di generasi kita, maka Ia akan datang menjemput kita di dalam kematian kita. Ya, saudara-saudara. Apakah kita sudah siap bertemu Tuhan? Saudara-saudara, setan itu, ya saudara, suruh kita itu buang waktu. Ya, kalau Tuhan kan maunya kita itu pakai waktu. Ya, tangkap kesempatan yang ada. Tapi kalau setan itu buang waktu. Nah, caranya bagaimana, saudara? Bukan tidur-tiduran, bukan. Setan itu pintar sekali, saudara. Bukan begitu. Tapi yang dia ganggu itu pikiran kita. Sepertinya kita tuh kerja, saudara. Tapi sebetulnya kita sedang memboroskan waktu. Ada 3, saudara. Itu pintar sekali dia menggoda manusia. Yang pertama, banyak-banyaklah khawatir. Kan itu tuh kerja, saudara kita tuh. Mikir terus, saudara. Itu menghamburkan pikiran untuk hal yang tidak perlu. Makanya firman Tuhan tuh bilang, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Ratusan, saudara, dalam firman Tuhan. Karena Tuhan tahu, itu yang setan selalu goda di dalam manusia. Khawatirlah kamu, banyak-banyak khawatir. Boroskan waktumu, pikirlah kekhawatiran. Gitu. Tuhan sudah bilang, kesusahan sehari, cukup sehari. Jangan kamu pikir lebih. Itu tuh menahan kita ya dari keliaran pikiran kita itu. Kedua, saudara, pikirlah terus keinginan jadi kaya. Ya. Firman Tuhan berkali-kali mengecam saudara orang kaya. Bukan tidak boleh kaya, saudara. Kenapa orang kaya dikecam? Karena keinginannya itu, saudara. Itu yang tidak boleh. Setiap orang kaya harus menyadari bahwa berkat itu datang dari Tuhan, bukan kerja keras dia. Itu yang harus disadari, saudara. Makanya orang kaya itu banyak dikecam di dalam firman Tuhan. Bukan karena tidak boleh kaya, karena Abraham juga kaya. Saudara, Nuh juga orang kaya. Tapi saleh luar biasa. Mereka betul-betul menyadari ini datang dari Tuhan berkat ini. Dan harus saya pakai baik-baik bagi kemuliaan Tuhan. Itu saudara-saudara. Kekayaan itu kan 2 macam, saudara. Ya, datang dari mana, dipakai buat apa, itu aja. Ya, jikalau kita bersih hatinya, saudara. Datangnya jujur, kita mengakui berkat Tuhan. Dan pakainya, saudara, bagi kemuliaan Tuhan. Waduh, Tuhan senang sekali. Ya, saudara-saudara itu. Tetapi itulah yang setan goda. Teruslah kamu ingin jadi kaya. Ya, beli buku tuh. Banyak buku beredar, saudara. Ayo, jadilah. Motivator-motivator itu, saudara. Yang pengen cepat-cepat jadi kaya. Bagaimana jadi miliuner, segala macam. Ini dunia sudah rusaknya minta ampun, saudara. Jangan sampai orang Kristen itu ke bawah begitu, saudara. Tuhan tidak suka itu. Ya, saudara, kita harus kembali kepada Tuhan, kepada poros yang benar. Bahwa uang yang banyak itu datang karena berkat Tuhan. Dan itu dititipkan kepada kita, saudara, menjadi ujian buat kita itu. Dipakai apa itu uang? Itu, saudara. Dan yang ketiga, tambahin terus tuh di pikiranmu orang-orang yang kamu musuhin. Maki-maki dia setiap hari. Saudara-saudara, hati-hati ya. Karena setan bekerja itu hebat sekali, saudara. Dan itu menipu pikiran kita. Justru nasihat di dalam firman Tuhan, tebuslah waktumu. Bukan pakai waktumu untuk hal yang sia-sia seperti itu, tidak ada gunanya, saudara. Tebuslah waktumu. Artinya apa, saudara? Jangan terbiasa menumpuk kecemasan di hati. Jangan. Kan firman Tuhan tuh ngomong apa, saudara? Sudah banyak kali serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan itu. Tapi kita tuh nggak gampang, saudara. Pengennya terus aja dipegang kekhawatiran itu. Pengennya dipegang, saudara. Sudah tua siapa ya yang jaga saya? Sudah ini bagaimana, saudara? Itu. Manusia itu memang aneh, saudara. Ya sukanya itu pegang kekhawatiran. Aneh. Saudara, Tuhan bilang serahkan kepadaku. Kamu percaya atau tidak? Itu mujizat di Kana sudah dibilang. Yesus itu Tuhan. Saudara. Ya jangan kita membatasi dengan pikiran kita. Oh tidak mungkin Tuhan kerjakan itu. Alamiah saja gitu. No. Tuhan bisa kerjakan mujizat. Saudara percaya atau tidak? Serahkan kekhawatiranmu. Saudara-saudara. Jangan memupuk keinginan jadi kaya. Ya, firman Tuhan berkata itu akan membawa kita ke dalam banyak pencobaan dan nafsu yang tidak ada habisnya. Benar, saudara ini. Kalau porsi kita itu tidak kaya, jangan jadi ingin kaya.
Ya, porsi kita sedikit, bersyukur atas apa yang ada. Itu saja, saudara. Kita hidup orang Kristen tuh syukuri apa yang kita punya. Bukan nggak ada keinginan maju, bukan, saudara. Itu berbeda, ya saudara. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, dia tahu itu datang dari anugerah Tuhan, saudara. Semua ambisinya dia, ya untuk sukses di dalam bisnisnya, itu anugerah Tuhan. Nah, itu yang benar. Itu bukan kekuatan dia, kepintaran dia, saudara. Itu benar. Bukan tidak boleh berambisi. Silakan, kuduskan ambisimu, tebus waktumu di dalam Tuhan. Caranya benar, jangan korupsi, hidup jujur, saudara. Pajak bayar. Saudara-saudara, Tuhan senang melihat usaha tangan kita itu. Saudara yang jujur. Hari-hari ini jahat. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, tebuslah waktumu. Karena apa, saudara? Karena hari-hari ini jahat, yaitu si setan itu, saudara. Yang terus menggoda kita untuk memboroskan waktu kita kepada 3 hal itu. Hari-hari adalah jahat, Efesus 5 itu. Karena setan terus menggoda kita memboroskan waktu untuk hal yang tidak penting, saudara. Itu sebab pergunakanlah waktu yang ada. Tebuslah waktumu. Untuk apa, saudara? Untuk mengerti kehendak Tuhan. Aduh, luar biasa. The will of God. Kehendak Tuhan. Pakai waktu. Kerjakan kehendak dia. Masing-masing kita berbeda, ya. Ada yang dipanggil jadi dokter, arsitek, businessman. Silakan. Saudara pakai baik-baik waktu itu. Ya. Bagaimana saudara memuliakan Tuhan? Hidup hanya sekali, saudara. Kita tidak akan kembali lagi setelah mati. Ya. Itu sebabnya, saudara, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Bukan kerjakan yang kita pengen, kerjakan yang Tuhan pengen. Selama waktu masih ada. Sebentar malam akan datang. Mau kerja pun sudah tidak bisa. Ya, saudara, selama kita masih diberi hidup, ada kesempatan pakai waktu sebaik-baiknya. Yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari dari perkawinan Kana ini, itu kita melihat kuasa Yesus. Saudara, firman Tuhan ini berkata apa? Ketika anggur habis, Yesus membuat mujizat. Ia mengubah air menjadi air anggur. Itu tidak mungkin dikerjakan siapapun, saudara. Setan pun tidak bisa kerjakan itu, saudara. Dan memberikan suplai untuk kebutuhan semua tamu di situ. Luar biasa. Tidak pernah kekurangan, saudara, orang yang mencari Tuhan itu. Dia membaringkan kita di rumput yang hijau. Ingat nggak gembala kita, agung kita, Tuhan Yesus, saudara. Tidak akan kekurangan orang yang ikut dia. Kita sebagai orang Kristen, saudara, harus percaya mujizat itu masih terjadi. Dan Tuhan Yesus itu bisa mengerjakan mujizat. Dan dia mengerjakannya di Kana itu. Supaya kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengisi kebutuhan kita. Kalau kita perhatikan, saudara, bagaimana Yesus membuat mujizat. Ya, itu luar biasa loh, saudara. Tidak ada yang namanya, kan manusia itu sukanya ya, aduh coba dong kamu kalau di ritual-ritual ya kita pergi. Waduh melihat orang itu ya, saudara, performance khusus, gerak-gerakin tangannya, lah, saudara, ya kan? Nggak ada, tangan Yesus nggak ada gerak-gerakan di situ. Ya, atau dia, saudara-saudara, mengerjakan sesuatu ya untuk menarik perhatian orang kepada dia, nggak ada. Ini mirip, saudara, kalau kita ingat di perjanjian lama itu ada mujizat, saudara, ingat nggak? Yang mirip juga dengan begini. Siapa yang kena kusta itu, saudara? Naaman. Kan mirip begitu. Naaman itu waktu mau disembuhkan dari kustanya, saudara, apa yang dia harus kerjakan? Taat. Itu saja, saudara. Tapi kan manusia itu kan, ya saudara-saudara, dia taat supaya apa sih? Celuplah di sungai Yordan 7 kali. Itu perintah Tuhan melalui Elisha. Kalau kamu taat, sembuh. Tapi ya dasar manusia, saudara-saudara, ya susah ya. Inginnya itu yang ruwet-ruwet justru, saudara. Yang rumit-rumit gitu. Dia berharap Elisha itu menaruh tangannya, ya. Lalu digoyang-goyang, saudara, gitu. Ya, gitu.
Ya, lalu mulutnya juga ngomong jampe-jampe, bla 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 bla, saudara-saudara. Tapi justru saat itu disentuh pun tidak, saudara. Itu yang luar biasa. Bahkan keluar rumahnya pun tidak Elisa, saudara. Cuma suruh pegawainya, kamu bilang ke Naaman, celupkan badannya di sungai yang kotor itu 7 kali. Saudara, setelah pergumulan, saudara, mana bisa sih seperti itu? Apa ini? Saudara, lebih baik sungai-sungai di negeriku yang jauh lebih besar, lebih bersih. Masa selupin badan di sungai kotor itu? Tapi dia taat akhirnya, saudara. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Sembuhlah dia oleh kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan itu seringkali tidak muncul untuk membuktikan kuasanya. Itu moralnya, saudara. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan tuh kadang-kadang nggak menunjukkan dirinya. Untuk apa, saudara? Menguji kita. Apakah kita itu mau taat atau tidak? Kalau kita taat itu berarti percaya dulu kan di depan, saudara. Ya, percaya ketaatan itu sahabat baik, saudara. Yang nggak bisa dipisahin. Ada ketaatan pasti kamu harus percaya dulu siapa yang kamu taati, kan begitu. Tempayan yang ada itu, saudara, ada berapa biji? 6. Ya, dicatat. Satu pun tidak ada yang disentuh oleh Yesus, saudara. Itu kuasanya bagaimana tidak besar. Tidak ada kalimat-kalimat, saudara, komat kamit dari Yesus, ya perintah supaya air itu berubah kualitasnya menjadi anggur. Tidak ada. Silent. Apa, saudara, yang mau diajarkan? Yesus itu hanya berpikir. Dan jadilah perubahan itu. Luar biasa, saudara. Ya, tidak perlu performance, tidak perlu apapun, saudara. Yesus hanya berpikir di dalam hatinya. Dan perubahan itu harus terjadi. Menurut apa yang dia kehendaki. Itu kuasa Yesus. Jadi ia yang berkehendak supaya air itu jadi air anggur. Maka terjadilah. Gitu. Tidak perlu pameran kuasa, sentuhan, gerakan ini itu, saudara. Hanya di pikirannya. Dan apa yang Yesus inginkan terjadilah mujizat itu. Air itu berubah. Kualitasnya menjadi air anggur. Berapa besarnya kuasa Yesus. Masakan kita masih tidak percaya. Saudara-saudara. Di dalam seluruh kitab suci. Tidak pernah ada satu orang nabi. Atau rasul pun pernah dicatat melakukan mujizat seperti itu, saudara. Itu membuktikan yang bisa kerjakan cuma Tuhan. Hanya melalui pikirannya. Berapa besarnya keagungan Tuhan kita. Apa yang diajarkan di sini, saudara, bagi kita semua. Bahwa kuasa itu masih bekerja di zaman ini. Dan kuasa itu diberikan kepada orang-orang percaya. Untuk disaksikan kepada orang lain. Saudara. Tuhan masih bekerja memakai kita semua. Dengan kuasa yang sama. Kuasa yang merubah, kuasa yang mencipta. Saudara. Tuhan memberikan kuasanya itu kepada kita. Untuk dia boleh memakai kita. Hanya, saudara. Kalau kita memikirkan kuasa ini. Janganlah di hati kita. Kita menyimpan motivasi. Memperalat Tuhan. Itu bahaya, saudara. Keinginannya keinginan sendiri, tapi bawa-bawa nama Tuhan, Tuhan terus. Kelihatannya rohani sekali, saudara. Tapi itu sebetulnya ambisimu pribadi. Bahaya sekali. Jangan di hati kita ada motivasi memperalat Tuhan. Saudara-saudara. Lalu menganggap Tuhan sebagai pembantu yang harus mengerjakan apa yang saya mau. Tidak bisa, saudara. Kita bisa melayani itu karena belas kasihan Tuhan. Kita masih bisa bekerja, berusaha itu belas kasihan Tuhan. Sebenarnya, saudara, jikalau kita berpikir ya di dalam menurut prinsip firman Tuhan, kita itu sebetulnya semua kita itu hanya melihat Tuhan bekerja melalui kita. Saudara, untuk menjadi saluran berkatnya bagi orang lain. Itu bukan kita yang kerja.
Jangan sampai kita geser, saudara. Memang kita yang kerjakan. Tapi jangan sampai motivasi di hati itu, kita lalu meninggikan diri, saya sudah korban banyak untuk Tuhan. Waduh, saudara. Tuhan tuh melihat dari surga itu, saudara. Kamu korban apa buat saya? Gitu. Itu semua tuh dari saya. Kekuatanmu, kesempatanmu. Ya. Jadi saudara, tidak ada orang yang boleh menolong Tuhan. Tidak ada. Kita semua hanya diberikan anugerah melihat Tuhan bekerja melalui kita. Nah, itu attitude yang benar. Tuhan, pakailah aku menjadi berkat bagi orang lain. Setelah itu, saudara, jangan kita meninggikan diri. Seolah-olah saya sudah berkorban banyak, itu akan menumpuk kekecewaan kita. Iya kan? Kita sudah tahu contohnya, saudara. Yudas Iskariot begitu. Charles Templeton begitu. Saya sudah korban. Saya sudah melayani Tuhan setengah mati setiap hari, saudara. Kenapa engkau memberikan saya penyakit? Kan itu Charles Templeton begitu. Kena Alzheimer, saudara, di umur 40. Akhirnya dari orang yang dipakai Tuhan menginjili besar-besaran itu, saudara, jadi orang yang tulis buku Farewell to God. Mempengaruhi begitu banyak orang, jutaan, saudara, untuk tinggalkan Tuhan. Say goodbye to God. Kenapa, saudara? Karena dia memikirkan dirinya. Saya sudah korban begitu banyak, saya sudah korban begitu banyak. Stop berpikir begitu, saudara. Itu anugerah kalau kita masih bisa dipakai. Saudara-saudara, kalau kita terus berpikir saya sudah korban banyak, itu kekuatan saya loh. Tuhan tuh harusnya kasih sesuatu dong. Itu jasa saya loh. Gitu. Kan? Kenapa kok saya dikasih penyakit? Ya, gitu. Juga tidak bisa sembuh. Saya sudah ke dokter ini dan itu. Karena kita tuh fokusnya diri kita terus. Bukan, saudara. Kalau kita masih bisa melayani dia, itu anugerah. Supaya Tuhan bisa memakai kita, saudara. Menjadi saluran berkat buat orang lain, gitu. Berbahagialah kita yang sadar itu, saudara. Yang melihat Tuhan bekerja melalui kita. Ya, itulah kalimat Paulus, saudara sekalian. Bahwa dia berkata, jika aku lemah, aku sadar kuasa Yesus bekerja di dalam aku. Justru bukan kuasaku, kuat. Ya saudara, itu tuh dia tanggung duri itu di tubuhnya. Waktu ngomong seperti itu. Mungkin matanya yang sudah tidak jelas, saudara. Atau punggungnya yang sudah bungkuk. Sudah tidak karu-karuan. Menurut dia, kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani lebih giat. Tuhan bilang tidak, justru salah. Kalau saya sembuhkan kamu akan tinggi hati. Kamu sudah pernah dibawa ke tingkat ketiga dari sorga. Kamu pasti jadi sombong, Paulus. Pikulah duri itu. Tuhan, saya sudah berdoa kepadamu 3 kali. Artinya terus menerus loh, saudara. Intens. Cabut Tuhan duriku ini. No. Kasih karuniaku cukup bagimu, Paulus. Justru di dalam kelemahanmu, kuasaku bekerja dengan lebih luar biasa. Itu, saudara, attitude yang sama. Tuhan, pakailah saya. Ya, biar orang lain boleh merasakan berkat darimu melalui saya. Ya. Tuhan berkata, saudara, dalam firman, carilah aku dan carilah kuasaku. Cari wajah Tuhan itu artinya apa sih, saudara? Cari segala sesuatu yang kita kerjakan itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, saudara. Gitu. Berarti apa yang kita kerjakan, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Cari kuasaku, itu bukan materi, bukan kepinteran, saudara, pendidikan dan lain sebagainya. Itu semua nomor-nomor yang terakhir, saudara. Itu semua tidak bisa diandalkan oleh kita. Tetapi andalkan Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata, saudara, harta kami dari tanah liat. Sadar dirinya itu bukan emas, saudara. Bukan logam-logam mulia. Bukan, saya tanah liat, Tuhan. Supaya ternyatalah kuasa yang besar itu berasal dari Allah. Bukan dari kami. Kami hanyalah tanah liat. Saudara, kita tidak perlu. Ya, jadi apa yang kita bisa pelajari ini, saudara? Kuasa Yesus itu.
Kita tidak perlu melihat Yesus itu hadir secara fisik, saudara, untuk bisa mengerjakan sesuatu yang dia inginkan. Tidak perlu. Kita diajar untuk tidak meragukan kehadiran Yesus yang menyertai kita. Kita percaya, saudara, meskipun kita tidak melihat. Ya. Jadi kita bisa bergantung kepada Yesus, saudara, meskipun kita tidak melihat dia. Itu penting sekali, saudara. Kita sudah melihat dalam firman Tuhan, kan tempayan itu tidak disentuh sama sekali. Tidak perlu kita melihat, saudara. Kita percaya mujizat dia. Kita percaya kuasa Tuhan. Yesus menyertai kita, memberikan pertolongan demi pertolongan di dalam hidup kita. Saudara, sehingga segala kebutuhan kita, baik rohaniah, baik jasmaniah, itu terpenuhi. Itu sebab orang Kristen itu diajar bersyukur, saudara, setiap hari itu. Itu jaminan kita, saudara, melihat dengan mata iman bahwa Yesus itu berada di pinggir kita. Dia tidak kelihatan, saudara, tetapi dia ada. Dan kehendak Yesus itu sama berkuasanya dengan perbuatan dia. Cuma di pikiran, saudara. Apa sih keinginan Yesus untuk kita semua, saudara? Itu dicatat di dalam Yohanes 17 ayat 24. Saya bacakan untuk saudara. Itu dikatakan kepada Bapaknya dia, saudara. Keinginannya untuk gerejanya, untuk kita semua orang Kristen. Yesus tuh ingin ini. Ya Bapa, aku mau, aku ingin, supaya apa? Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Aduh, saudara, ini tinggal serta Yesus. Abide with me. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku itu agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi maksudnya apa, saudara? Di mana aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Itu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kan itu, saudara. Abide with me. Saudara tahu lagunya itu indah sekali loh. Da 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 di da 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 da. Tinggal sertaiku. Ada Yesus itu di pinggir kita. Jangan pikir dia tuh nggak ada, saudara. Berbahagialah kita semua yang percaya kepada dia, yang terus hadir menyertai kita. Yang bisa membuat mujizat hanya dengan pikirannya. Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa ya sih yang mau diajarkan? Satu hari itu nanti ada pesta yang jauh lebih besar daripada pesta pernikahan di Kana. Di pesta pernikahan itu, saudara, yang jadi pengantin prianya itu Yesus Kristus. Dan yang jadi saudara-saudara, kita semua orang percaya itu jadi mempelai perempuannya. Saat itulah, saudara, kemuliaan yang begitu besarnya akan dinyatakan. Kita melihat Yesus, anak domba itu, duduk di atas tahta. Yang berbahagia itu, saudara, orang yang diundang ke pesta itu. Ke perjamuan kawin anak domba. Itu hanya orang-orang yang sudah memakai kain lenan halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Saudara bisa bayangkan ya, kitab suci itu berkata, pakaianmu itu kotor. Segala perbuatanmu itu najis adanya. Tanggalkan, ganti dengan jubah kebenaran Kristus. Saudara-saudara, kita itu diselamatkan bukan perbuatan kita. Itu maksudnya, saudara. Orang yang pakai kain lenan halus, berkilauan dan yang putih bersih itu orang yang sudah terima Yesus. Orang yang percaya sama Yesus itu akan diundang ke pesta perkawinan anak domba itu. Itu luar biasa, saudara. Kenapa kita bisa dikatakan pakaiannya putih bersih? Karena darah Yesus yang sudah membersihkan hati kita dari dosa itu. Sehingga kita boleh dipakai menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Menyatakan kemuliaan Kristus. Bahagialah kita yang diundang. Sudahkah saudara percaya kepada Yesus? Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, panggilan salah satunya adalah ini. Saudara. Karena saya seperti memiliki tanggungannya kepada jiwa saudara. Saudara-saudara,
Sudahkah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosamu? Saudara-saudara, semua pencapaian duniawi, kepandaian, pendidikan, apa gunanya jikalau tanpa iman kepada Yesus? Tidak ada gunanya. Karena at the end, itu manusia semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan harus dengan dasar iman kepada Kristus Yesus. Barulah itu diperhitungkan di surga. Saudara-saudara, sudahkah saudara sungguh-sungguh melayani Yesus Kristus? Itu pertanyaan saya yang kedua. Yang pertama, perbaruilah iman. Yang kedua, perbaruilah pelayanan. Saudara, karena kalau kita beriman kepada Yesus, berarti yang duduk di atas tahta itu adalah raja. Dan seorang raja, saudara, adalah sepatutnya dilayani oleh hamba-hambanya. Itu bahasa yang dipakai itu, saudara perhatikan. Raja. Berarti raja itu harus dilayani. Saudara, jadi melayani itu bukan cuma di gereja, di mana bukan, saudara. Seluruh hidup kita itu pelayanan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu ibadahmu yang sejati. Seluruh ibadahmu itu pelayanan kepadamu. Jadi bukan cuma di gereja tuh, saudara, seperti malaikat-malaikat semua. Kalau sudah di luar, wah, saudara. No, semua coram Deo. Karena saya tahu, saya sedang berdiri di hadapan Raja dan saya melayani Dia. Attitude saya di gereja dan di dalam hidup sehari-hari sama. Di dalam pelayanan kepada Rajaku yang sudah mati menebusku. Itu, saudara, sikap kita. Satu hari, saudara, semua yang letih lesu akan selesai. Jerih lelah kita akan selesai. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan beristirahat dari jerih lelah kita. Kiranya selama di dunia ini Tuhan menolong kita mengerjakan kehendak Dia dengan kuasa dari surga itu. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, itu adalah sukacita rohani. Ya, sukacita rohani itu apa, saudara? Ini saudara bayangkan ya, pesta, ada anggur, saudara. Orang bisa ketawa-ketawa di dalam pesta ya, dan Tuhan setuju itu. Buktinya apa, saudara? Tuhan datang. Tuhan menyetujui, saudara. Dia tidak menolak untuk menjadi tamu di perkawinan di Kana di Galilea. Ini membuktikan apa, saudara? Yesus itu bukan seorang asketis. Saudara tahu asketis gak? Ya, yang menyiksa dirinya, bertapa di dalam gua. Saudara, kalau ada pesta-pesta, wah jangan, duniawi, sekuler, gitu loh, saudara. Kalau ada itu, enggak. Tuhan Yesus tuh hadir. Di situ ada anggur loh. Ada apa itu, minuman alkohol loh. It's okay. Saudara-saudara, kitab pengkhotbah itu berkata apa, saudara? Sebuah pesta ya diadakan untuk tertawa, dan anggur itu membuat gembira. Jadi Tuhan kita itu setuju dengan pesta dan setuju dengan penggunaan anggur. Gitu, saudara, yang mau diajarin itu. Nah, ini bukan artinya kita langsung, wah setelah ini kita pergi minum-minum. Lalu puaskan hawa nafsumu. Ayo arak, saudara, pergi ke night club, saudara, minum wine. No. Saudara harus mengerti ya. Minum, saudara, dengan kontrol. Itu yang boleh. Ya, dengan penguasaan diri. Tapi minum sampai mabuk, itu yang tidak boleh. Kalau di firman Tuhan itu, saudara, ada larangan ya di perjanjian lama kadang-kadang. Kamu kalau minum anggur tidak berhak masuk ke dalam tempat kudusku. Bahkan kamu bisa dihukum mati itu, saudara. Orang minum anggur itu sebagai imam. Artinya apa, saudara? Itu larangan jangan minum anggur itu dalam arti apa? Sampai mabok. Gitu. Itu yang tidak boleh. Kan Paulus sendiri nasihatin Timotius minum anggur, saudara. Ya, supaya pencernaanmu bagus. Tapi sedikit, ingat saudara, ada kata itu. Dan Efesus 5 ayat 18 itu ngomong apa sih, saudara? Gini, jangan kamu mabuk oleh anggur. Itu perintah Tuhan, saudara. Artinya minum boleh, mabuk jangan. Ya, jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena apa? Anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Sebaliknya, saudara, orang saleh itu harus hidup apa? Dipenuhi Roh Kudus. Nah itu. Jadi artinya apa, saudara? Dipenuhilah kamu oleh Roh Kudus. Bukan oleh
alkohol. Gitu, saudara. Karena di dalam Roh Kudus itu ada penguasaan diri. Di dalam alkohol tidak ada. Justru kesadaran kita itu dibuang, saudara. Alkohol itu kan memberikan pengaruh besar kepada saraf. Ya, saudara-saudara. Sehingga mempengaruhi kesadaran kita. Ya, kalau sudah penuh alkohol jadi mabuk, saudara, ini jadi dosa. Karena tidak ada penguasaan diri di situ. Kita bicara yang sia-sia, bisa pukul orang dan lain sebagainya, saudara. Kalau begini, berarti minum sudah menjadi Tuhan dia. Bahaya, saudara. Saat dia ada masalah, problem, carilah pelepasan di alkohol. Kalau sudah kebiasaan ini mengikat, saudara, tidak ada masalah pun pergi cari alkohol. Nah, itu cilaka. Gitu. Untuk mabuk-mabuk, itu memang sudah Tuhannya dia. Mabuk itu Tuhanku. Saudara, itu sebab minum sudah menjadi kebiasaan dan pola hidup orang itu untuk bermabuk-mabukan. Itu yang tidak boleh. Saudara, di dalam konteks itu maka minum alkohol bisa menghancurkan hidup orang itu. Berarti dia sudah di bawah pengaruh alkohol, saudara-saudara, yang mengikat dia. Bukan di bawah Roh Kudus lagi yang menguasai dia. Itu perbandingannya ya, kontrasnya, saudara. Nah, itulah sudah berdosa orang ini. Dia bukan dipenuhi Roh Kudus, dipenuhinya sama alkohol. Yang dicari terus alkohol, bukannya Roh Kudus. Cilaka. Tetapi di pesta pernikahan ini, saudara, minum anggur silakan. Bahkan Tuhan yang multiply itu. Kalau Tuhan larang, dia tidak akan bikin mujizat itu. Biarin aja habis, bagus dong supaya tidak minum, kan? Tapi di pesta pernikahan ini, saudara, minuman anggur itu jika diminumnya apa sih? Dengan moderasi. Ya, moderasi itu ya udah secukupnya aja. Ada kontrol, ada penguasaan gitu. Itu maka, saudara, minuman anggur itu bisa dilihat anugerah pemberian Tuhan. Ya, jadi kita itu jangan sembarang menghakimi. Di satu sisi juga harus hati-hati dengan porsi yang Tuhan berikan di dalam kerohanian kita. Ya, saudara-saudara. Karena anggur itu membawa kegembiraan, itu firman Tuhan. Ya, seperti kata pemazmur, anggur yang menyukakan hati manusia. Yesus ada di pesta itu, saudara, dan ia yang merubah air menjadi air anggur untuk para tamu bisa minum. Ya, gitu. Apa sih yang mau diajarin, saudara? Agama Kristen itu bukan agama yang membuat manusia itu jadi sedih. Gitu loh, saudara. Oh, kamu udah Kristen itu gak boleh ini itu ya. Gitu. Aneh itu, saudara. Justru orang yang percaya Yesus itu dibebaskan untuk melakukan segala hal yang memuliakan Tuhan. Ya toh, justru orang itu sudah percaya Yesus, dia dibebaskan dari ikatan dosa. Gitu. Saudara, kebalikannya, saudara, sebetulnya gitu. Jadi agama Kristen itu bukan agama yang bikin manusia itu jadi sedih, saudara. Sebaliknya, ajaran Kristen itu, saudara, bertujuan apa? Meningkatkan kegembiraan, sukacita kita yang sejati, saudara. Nah, ini tidak berarti kita bebas pergi ke night club, saudara, tempat perjudian, ya bersenang-senang di dalam dosa. Itu bukan kegembiraan dalam pesta yang dihadiri Yesus. Bukan, saudara. Yesus tidak pergi ke pesta semacam itu. Ya, itu kegembiraan yang kita serahkan kepada setan dan kepada dunia. Jangan bodoh, saudara. Ya, kita tuh diberikan sukacita oleh Tuhan. Jangan kasih kepada setan. Kalau dikasih kepada setan, ya kita hobinya perginya ke tempat begitu, saudara. Ya, ke tempat night club gitu, saudara. Main perempuan di situ. Jangan, saudara. Itu bukan kegembiraan yang sejati. Sukacita yang Yesus ingin pergi bukan seperti itu. Sukacita kita itu, saudara, yang diberikan Tuhan penuh di dalam Kristus. Jadi, saudara, sukacita yang diberikan itu bukan artinya kita itu menarik diri sepenuhnya dari dunia. Ya, saudara mengerti keseimbangan ini. Menarik diri dari segala hal, saudara-saudara, lalu menjadi orang yang sedih. Seolah-olah ikut jalan Tuhan itu, saudara-saudara, wah hidupnya suci. Seolah-olah dia menjalankan firman Tuhan. Saudara, wah seolah ini saya sedang menjalankan loh. Apa yang disebut dalam firman Tuhan. Lebih baik duduk di rumah duka. Ya, daripada pergi ke rumah pesta. Saya sedang jalanin itu loh. Jangan-jangan saudara lagi salah, saudara. Ya, jadi orang asketis. Hati-hati, saudara.
Orang percaya itu memang harus sukacita. Itu firman Tuhan, saudara. Kerajaan Allah itu ada kebenaran, damai, dan sukacita. 3. Firman Tuhan kasih tahu kita. Kebenaran, damai, sukacita, saudara. Itu tanda orang yang sudah diselamatkan. Ada kebenaran. Oh, kita sudah belajar firman. Ya, banyak. Ada damai? Ada. Karena darah Kristus Yesus menyucikan segala dosa kita, saudara-saudara. Ada sukacita? Ini, saudara. Ya, seringkali kurang di dalam diri orang Kristen itu, saudara. Wajahnya surem terus. Ada apa orang Kristen ini, saudara? Gitu. Saudara, pekerjaan setan itu, ya, itu, saudara, menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Ya, itu kerjaan dia yang nomor 1 tuh, ya. Bikin kita tuh nggak percaya sama Tuhan. Itu dari Eden sudah begitu. Ya, Hawa itu kan bukan berdosa karena makan buah, bukan. Karena dia tidak percaya Tuhan dulu, itu dasarnya, saudara. Ya, dia tidak percaya Tuhan, kalau makan mati, dia tidak percaya. Dia lebih percaya setan, makanya dia makan. Jadi, saudara, pekerjaan setan itu yang utama, menjauhkan kita dari Yesus. Jangan percaya Yesus, nggak usah. Kalau dia gagal, saudara, wah kita tetap rajin baca firman ya, saudara. Maka dia akan gunakan segala cara, saudara, bikin kita jadi murung. Nah, itu bisa. Sedih, saudara. Gitu. Jadi prinsipnya dalam kitab suci, saudara, tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Memang, setan tidak bisa ambil keselamatan kita, saudara. Tapi dia bisa merebut sukacita kita. Itu. Dia bisa bikin kita sedih. Ada orang itu tiba-tiba diingatkan kepada masa lalunya 10 tahun yang lalu, saudara. Kepada dosa dia yang begitu besar. Aduh, lalu dia sedih terus, saudara, sepanjang hidup. Bisa tidak Tuhan ampuni saya? Yesus ampuni saya. Bisa tidak Yesus ampuni saya, saudara? Hilang sukacitanya. Hidup terus menghakimi diri. Itu kerjaan setan, saudara-saudara. Orang Kristen itu diajar bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Hidupmu penuh ucapan syukur. Itu, saudara, yang harus kita perjuangkan. Setan itu kerjaannya merampas sukacita kita, saudara. Itu. Orang yang sudah diselamatkan itu harusnya sukacita, saudara. Ini tidak, karena dirampas. Jadi dalam bagian ini, saudara, firman Tuhan mengajar kita bersukacitalah, gitu. Dalam jiwanya, yang kemudian terpancar keluar, saudara. Sukacita itu apa? Senyum. Saudara, orang Kristen itu. Masa cuma di restoran aja pelayan murah senyum, saudara? Orang Kristen juga murah senyum, benar nggak, saudara-saudara? Jadi sukacita rohani itulah yang membuat orang-orang Kristen itu maju, Injilnya maju gitu. Karena kelihatan oleh dunia itu kan begitu. Kenapa ya di tengah krisis ekonomi kok orang Kristen itu bisa tetap tersenyum, saudara? Betul nggak? Ya, hati yang gembira itu, saudara, harus ditujukan untuk yang benar. Jangan hati yang gembira itu untuk hal yang berdosa, saudara. Jangan. Justru hati yang gembira itu justru untuk hal-hal yang tidak berdosa. Ya, yang tidak melawan kitab suci. Kita sukacita gitu. Itu anugerah yang besar, saudara. Tapi jangan setelah dengar khotbah ini, saudara, jadi ketawa-ketawa terus. Ya. Bahaya, saudara, itu. Ya, bisa jadi itu membawa kita kepada kemunafikan, saudara. Bahaya. Ya, itu firman Tuhan. Jadi sukacita itu harus ada bijaksananya. Ya memang, saudara, tidak sembarang ketawa. Karena ketawa itu ada seninya loh, saudara. Ya, ketawa itu terus-terusan itu seolah-olah kita itu menganggap enteng hidup perjuangan gitu kan. Ya, nah itu, saudara, harus ada bijaksananya. Ya, segala sesuatu itu. Hidup dijalani apa adanya, saudara. Ada air mata. Ya, ada sukacita. Itu yang firman Tuhan ajarkan, saudara. Tapi tidak menderita terus, tidak, udah itu. Saudara, hidup dijalani apa adanya. Memang ada derita, ada kesulitan, ada salib yang harus kita pikul, tapi sukacita di dalam batin orang Kristen itu, saudara, tidak bisa diganggu oleh keadaan apapun. Itu sukacita rohani dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita habis sukacita, minta Tuhan, saudara. Kalau sukacita kita habis, gitu loh. Ya, kita tidak bisa bersukacita lagi. Minta kepada Tuhan. Dia bisa kasih. Saudara, seperti dia membuat mujizat itu. Merubah air biasa menjadi air anggur. Supaya orang tetap bersukacita di dalam pesta. Karena ada anggur. Yesus bisa membawa sukacita di dalam hidup kita. Yang penting, saudara, di dalam kebebasan kita, ikut Tuhan. Jalankan kehendak Tuhan. Tidak memboroskan waktu.
tidak memboroskan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, sukacita rohani di dalam jiwa itu bukan artinya harus terus pergi ke pesta. Bukan, saudara. Dan minum-minum anggur, itu justru menjadikan jiwa kita itu kelaparan, saudara. Karena salah tempat perginya. Saudara-saudara, kita harus selalu waspada ya terhadap apa yang dunia sebut sukacita. Kita diberikan porsi masing-masing oleh Tuhan, saudara. Kalau di Singapura itu ada tempat perjudian yang besar, saudara tahu ya. Namanya apa tuh? Marina Bay Sands, itu di situ, saudara. Tempat kasino itu besar sekali, saudara. Waktu itu, saudara, itu baru didirikan di situ. Jadi saya waktu itu masih hidup di sana, saudara. Pernah diajak lihat ke situ, saudara. Ya sudah, ya hanya lewat saja, saudara. Saya tidak perlu masuk. Ya, masuk juga lihat-lihat itu tidak apa-apa, saudara, sebetulnya ya. Tapi saya tidak mau, saudara. Memang saya tidak interest sama sekali itu hal. Tapi saya melihat bangunannya, arsitektur itu indah, ya. Dan tidak pernah kembali lagi ke situ. Tapi kalau saudara ada yang tidak tahan, saudara. Kalau sudah lihat pengennya masuk, main judi, jangan. Lalu alasan, oh saya lihat gedungnya doang kok gitu. Jangan, saudara, membawa diri ke dalam pencobaan. Iya kan, itu membawa dirimu ke dalam pencobaan. Saya cuma pengen lihat gedungnya. Ayo ke sana yuk, lihat gedungnya. Bagus loh. Itunya dari marmer, kayu, wah bagus. Ya, jangan. Ada porsinya setiap orang itu, saudara. Kita jangan di satu sisi, Tuhan, jauhkan aku dari pencobaan. Saudara, tapi sendiri mendekatkan diri kepada pencobaan, kan aneh, saudara. Ya kan? Masa di depan Marina Bay Sands, Tuhan, ngomongnya begitu, saudara. Orang yang suka judi berdiri di depan Marina Bay Sands, Tuhan jangan membawa saya ke dalam pencobaan. Itu kan aneh, saudara. Saudara jangan pergi ke tempat itu, saudara. Gitu. Jadi intinya, saudara, pengajarannya itu bahagialah kita, ya, yang bisa memakai kebebasan kita sebagai orang Kristen, ya. The freedom of the Christian, ya, yang sudah dibebaskan dari dosa itu, ya, bahagia. Kalau kita tidak menyalahgunakan kebebasan kita. Ya, tapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Menyalahgunakan itu apa, saudara? Ya ke pestanya nggak salah. Tapi kamu ke pesta untuk jadi mabuk-mabuk. Untuk jadi judi, saudara, di situ. Bareng teman-teman. Nah, itu jadi salah gunain kebebasanmu. Itu yang bahaya, ya. Yesus kan tidak seperti itu. Dia diundang ke pesta, dia datang, saudara. Ya, dia menikmati. Dan menjadi berkat di situ. Itu yang luar biasanya, saudara. Mari kita ikut Yesus. Ya, kalau ada waktu pergi pesta dengan Yesus di hati kita. Ya, gitu. Sehingga kita dijauhkan dari dosa. Malah kita dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Menaburkan kebaikan, cinta kasih, ya, Injil kepada orang lain. Perkataan yang membangun, yang memuliakan Tuhan. Jadi mendapat sukacita rohani itu tidak perlu pergi ke tempat pesta. Tetapi sukacita karena mendapat anugerah. Bahwa kita itu masih boleh dipakai oleh Tuhan. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Saudara-saudara, sukacita yang tidak hentinya. Ya, karena kita semua dipakai di dalam bidang kita masing-masing untuk membawa kemuliaan bagi nama Dia. Itu sukacita kita. Sukacita kita, saudara, di dalam Kristus. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.